Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat belajar di rumah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar kembali. Kali ini kita akan belajar pembelajaran 5 dan 6 ya. Subtema 1, tema 6, cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 5 dan 6. Silakan kalian keluarkan buku paket tematiknya. Kalian buka halaman 29 ya. Pada pembelajaran 5 ini, tujuan pembelajarannya yaitu mengembangkan kegemaran bermain musik, itu PPKN. Yang kedua, menyanyikan lagu sesuai tempo, SBDP. Itu tidak perlu kita pelajari. Yang nomor 1, mengembangkan kegemaran bermain musik juga tidak perlu kita pelajari, kita skip saja. Yang ketiga, menceritakan isi dan amanat puisi, itu bahasa Indonesia ya. Pada pembelajaran 5, muatan bahasa Indonesia, menceritakan isi dan amanat puisi. Nah, agar dalam menceritakan kembali isi puisi tersebut bisa dengan baik dan benar, maka ada hal-hal yang harus kalian perhatikan, yaitu yang pertama, kalian harus mencermati makna puisi pada setiap baitnya. Yang kedua, menuliskan makna tersebut, makna pada puisi tersebut setelah kalian baca ya. Yang ketiga, menggabungkan seluruh makna pada puisi tersebut ke dalam tulisan dan kemudian kalian ringkas ya. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh kutipan puisi. Berita beri contoh. Perkakas dan Olih menjadi kawannya sehari-hari. Pakaian kotor pun ia tak peduli. Semua dilakukan sepenuh hati demi mendapat sedikit rezeki. Nah, ini adalah contoh penggalan puisi. Dalam puisi tersebut itu bercerita tentang montir yang semangat dalam mencari rezeki ya, dalam bekerja. Nah, amanatnya apa sih dalam puisi tersebut? Pasti kalian sudah mengerti, sudah paham ya arti amanat itu apa. Amanat atau pesan itu hal yang akan disampaikan penulis puisi kepada pembaca. Jadi ada isi atau pesan yang akan disampaikan penulis kepada pembaca. Dari penggalan puisi ini, amanatnya yaitu atau pesannya yaitu carilah rezeki ya. Kalian mencari rezeki dengan semangat dan ikhlas ya. Nah, ini perhatikan puisi berikut. Kalian buka buku paket kalian halaman 32 ya, ayo membaca. Nah, di situ ada puisi tentang guruku pahlawanku, karya Ayu Agnia. Isi puisinya yaitu, penuh kesabaran kau ajari aku, mengajariku menulis dan membaca. Penuh kasih sayang kau dengarkan aku, segala suka dan duka kau dengarkan semua. Sering kulupakan nasihatmu, sering kuabaikan teguranmu. Aku sibuk dengan diriku sendiri, bermain dan tak konsentrasi. Guruku, kau pahlawanku, tanpa lelah kau berjuang. Guruku, kau pahlawanku, kau akan selalu aku kenang. Nah, dalam puisi ini ada 3 bait ya. Bait pertama, bait kedua, dan bait ketiga.
Dan dalam setiap bait itu ada 4 baris. Baris 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, pada bait pertama itu rimanya yaitu A, B, A, B. Jadi dalam menentukan rima atau kesamaan akhir bunyi pada baris puisi, nah ini bunyinya U, maka rimanya A bukan U ya. Meskipun U bunyi akhirnya U, tetapi untuk rima itu dimulai dari diawali dengan A. Jadi pada baris pertama itu A, jadi A. Jika pada baris kedua berbeda bunyi akhirnya, ini kan yang pertama U. Nah, ini yang kedua A, berbeda kan? Maka ini adalah B ya. Jadi A, B, A, B ya. Selanjutnya bait kedua U berarti A ya. A, B, B ya. Bait ketiga A, ini B, A, B ya. Jadi di sini sudah jelas, rimanya sudah beri contoh. Untuk selanjutnya, apakah judul puisi tersebut? Judulnya adalah Guruku Pahlawanku. Siapa pengarangnya? Pengarangnya adalah Ayu Agnia. Nah, apa makna keseluruhan puisi tersebut? Kalian perhatikan halaman 33, itu ada 4 soal di situ latihan ya. Yang pertama, apakah makna yang tersirat pada bait kedua? Ini nanti kalian buat latihan buat kalian ya. Kalian baca bait kedua puisi tersebut dan kalian tulis kira-kira apa sih maknanya ya. Yang kedua, nomor 2, makna tersirat pada bait ketiga. Nah, nanti kalian tulis ya, kalian pahami. Dan nomor yang ketiga, apakah makna keseluruhan dalam puisi Guruku Pahlawanku? Nah, ini Berita beri contoh ya. Makna keseluruhannya yaitu sebuah ungkapan hormat murid kepada gurunya ya. Nanti kalian tulis ya di bukunya. Jadi maknanya adalah sebuah ungkapan hormat murid kepada gurunya. Yang keempat, tuliskan amanat yang ada dalam puisi tersebut. Nah, ini nanti tugas kalian. Amanatnya apa sih? Pesannya apa sih? Ya, nanti kalian kerjakan ya. Selanjutnya, pembelajaran 6. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menemukan makna puisi, itu bahasa Indonesia. Yang kedua, mencari makna kata ya, itu bahasa Indonesia. Yang ketiga, membuat dan mendeklamasikan puisi karya pribadi, bahasa Indonesia. Nah, ini menemukan makna yang terkandung dalam puisi. Dalam menemukan makna dalam puisi, kita harus memahami maksud atau isi yang terkandung dalam puisi. Apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan? Yang pertama, membaca puisi dengan seksama. Yang kedua, membaca setiap baris bait-bait puisi dengan cermat. Dan yang ketiga, mencatat hal-hal pokok yang disampaikan. Dan yang keempat, menyusun catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasamu sendiri ya. Selanjutnya, mencari makna kata pada puisi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah beri penjelasan tentang apa sih puisi itu, ciri-ciri puisi dan makna puisi ya sebelumnya. Nah, sekarang agar kalian lebih mudah memaknai puisi itu, kamu harus memiliki banyak kosakata, harus memahami banyak kosakata ya. Nah, kosakata atau kata-kata itu dapat diperluas dengan sering menemukan makna kata. Nah, bagaimana cara mencari makna kata? Itu bisa kalian cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, atau bisa kalau sekarang kan lebih canggih ya, lewat Google ya, mencari di Google, atau bisa bertanya dengan guru atau
orang tua ya. Nah, ini kalian buka halaman 38. Di situ ada tabel berisikan kata, makna, dan contoh dalam puisi. Di sini Bulita kasih hanya kata sama makna saja ya. Nomor 1, gugur. Gugur itu artinya atau maknanya runtuh, jatuh sebelum waktunya. Contoh dalam puisinya apa? Nah, ini contohnya seperti ini. Tak gugur harapanmu walau diterka masa. Ini adalah contoh kata gugur dalam puisi ya. Yang kedua, letih. Nah, maknanya apa letih itu? Ini kalian tulis, kalian salin di buku paket ya. Letih itu berarti lelah ya. Gemuruh, perasaan tidak baik. Riah, semangat. Asa, harapan. Hanyut, terbawa. Gelora, sesuatu. Membahana, sesuatu yang luar biasa. Pecah, terbelah. Terjaga, aman. Nah, tugas kalian melengkapi yang belum Bulita berikan itu ya. Berikan penjelasan yang tadi. Jadi nomor 11 sampai 15 coba kalian cari maknanya atau artinya ya. Bisa mencari di kamus jika mempunyai kamus KBBI atau bisa melalui Google, tapi dengan panduan orang tua atau dampingan orang tua ya. Selanjutnya pembelajaran ke-6, membuat dan mendeklamasikan puisi karya pribadi. Ada hal-hal yang sebaiknya kamu lakukan saat mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi itu artinya membaca puisi, menampilkan puisi yang kalian buat di depan ya. Apa saja sih? Nah, yaitu yang pertama, pastikan suaramu lantang. Lantang itu keras dan jelas. Tidak hanya keras tapi harus jelas ya. Yang kedua, pastikan ekspresi dan mimikmu sesuai dengan isi puisi. Apabila isi puisinya tentang kebahagiaan, maka ekspresi atau mukanya, mimiknya itu harus bahagia. Apabila tentang kesedihan, juga ekspresinya harus muka-muka sedih ya. Yang ketiga, menyampaikan puisi dengan penuh rasa percaya diri, harus pede ya, tidak boleh malu. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bulita. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan bertanya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video dari Bulita. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.